di Farmasi Cendekia Parmalasada. Saya Hedi Fitria Dewi. Dan saya Reti Dianeva. Di sini kami akan memberikan sebuah medikasi apa, Kak? Obat asma. Mari selamat menonton. Selamat siang, perkenalkan saya Renti Dianeva. Saya TTK di Apotik Kota Baru. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat untuk asma nih, Mbak. Sebelumnya mbaknya udah pernah pakai obat apa aja, Mbak? Sebentar ya, Mbak ya. Saya bawa contohnya nih, Mbak. Nah, kayak gini nih, Mbak. Contohnya ada nggak? Boleh saya lihat dulu ya, Mbak ya? Oh, obatnya Ventolin inhaler. Sebelumnya mbaknya udah pernah pakai ini ya? Belum pernah sih, Mbak. Loh, terus ini buat siapa ya, Mbak ya? Ini buat adik saya, Mbak. Tapi ini sebenarnya obat saya dari dokter kalau saya asma gitu, Mbak. Nah, ini adik saya asmanya kambuh juga, Mbak. Jadi saya mau belikan obat kayak saya ini. Tapi obat ini nggak bisa sembarangan, Mbak. Kalau memang adanya Mbak belum pernah pakai, jangan diberikan kepada dia. Memang kenapa, Mbak? Kan saya juga asma pakai ini. Gini ya, Mbak ya, ini kan golongan obat keras ya, Mbak ya, obat asmanya. Kalau mbaknya memang udah pernah pakai, tapi ini nggak bisa dipakaikan untuk adik Mbak. Jadi saya nggak bisa beli, Mbak, untuk adik saya. Iya, Mbak, maaf, kita nggak bisa melayani kalau memang ini obat bukan buat Mbak. Karena kan kalau memang untuk adik Mbak harus ada resep dokternya, dan di resep dokternya juga ada keterangan penggunaannya. Dan juga untuk dosisnya juga pasti sudah jelas. Ya udah deh, Mbak, kalau gitu nanti saya minta resep dari dokter untuk adik saya obat yang kayak saya pakai ini. Kalau gitu saya beli ini untuk saya aja deh, Mbak, karena saya biasanya memang pakai obatnya ini. Beneran buat mbaknya ya, Mbak? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini, Mbak, obatnya, silakan dilihat dulu dan dicek dulu ya obatnya. Nah, bener, Mbak, ini obat yang kayak biasa saya pakai. Sebenarnya ini harus menggunakan resep dokter loh, Mbak. Ini berhubung mbaknya sudah pernah pakai, jadi saya kasih dulu ya, Mbak. Tetapi jangan diberikan kepada adiknya yang belum pernah memakainya, Mbak. Cara penggunaannya nanti saya akan menjelaskan kembali ya, Mbak, walaupun mbaknya masih ingat. Sebenarnya saya sendiri lupa sih, Mbak, cara pakainya. Soalnya juga udah lama nggak menggunakan ini gitu. Tolong dijelaskan ya, Mbak. Baik, Mbak, sebelum menggunakan obat, pastikan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kocok obat 3-4 kali. Kemudian buka tutup obat. Lalu semprotkan 1 kali untuk mengetahui bahwa alat berfungsi dengan baik. Pastikan badan tegak dan dagu agak mengangkat sedikit. Tarik napas dan buang, lalu masukkan alat antara bibir atas dan bibir bawah. Lalu semprotkan obat, kemudian lepas dan tahan selama 10 detik. Setelah itu mbaknya bisa bernapas seperti biasa atau seperti semula. Nah, jika mbaknya ingin mengulangi cara seperti tadi, mbak harus menunggu sampai 1 menit terlebih dahulu. Baru bisa mengulangi cara seperti tadi lagi. Setelah itu bersihkan alat dan kemudian ditutup kembali. Setelah menggunakan obat ini, mbaknya jangan lupa kumur-kumur ya, Mbak, untuk mencegah terjadinya sariawan. Kemudian cuci tangan kembali dan simpan obatnya di tempat yang kering ya, Mbak. Maaf sebelumnya, obat ini harganya 180.000, Mbak. Jika Mbak berkenan bisa membayarkan obatnya terlebih dahulu di sini, Mbak. Oke, Mbak, jelas mau dong. Kan ini juga buat saya. Sabar ya, Mbak, saya belikan obatnya. Iya, Mbak. Silakan. Saya terima uangnya 200.000 ya, Mbak ya. Maaf, Mbak, sebelumnya supaya saya yakin mbaknya sudah paham, bisakah Mbak mengulangi penjelasan pemakaiannya seperti tadi? Obat dikocok terlebih dahulu, posisikan badan tegak dan dagu sedikit mendongak ke atas, lalu tarik nafas, masukkan obat di antara bibir atas dan bibir bawah, lalu semprotkan dan tahan selama 10 detik. Benar begitu ya, Mbak ya? Sekarang saya jadi sudah ingat lagi, Mbak, cara pakainya. Baik, sepertinya mbaknya sudah paham. Tunggu sebentar kembaliannya, Mbak ya. Ini kembaliannya 20.000 ya, Mbak. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.